Islam mengajarkan supaya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ajaran Islam. Tapi kalau secara kebangsaan, ya kita bilang selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Ditambahin lagi Assalamualaikum. Cakep kan? Ya. Jangan dihapus, ya. Jangan diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 1 Januari 2022. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan, umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita niatkan tahun ini supaya lebih bagus lagi daripada tahun yang telah lalu, ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, yang dahulu kita baca Al-Munjiyat wal Muhlikat, ya. Sekarang ada rojat yang mengangkat derajat manusia di sisi Allah. Bukan berarti kita minta pujian, bukan, ya. Amalan-amalan yang kita lakukan itu semuanya dapat pahala yang baik-baik, ya. Dan pahalanya nanti kita ambil di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya dibalasnya amalmu nanti pada hari kiamat. Jadi sekarang kita beramal aja dah, ya. Nggak perlu mengharapkan pujian dari manusia. Tapi kalau manusia mau muji, itu kata Nabi, busra lakum, yaitu kegembiraan yang didahulukan. Sebelum kamu mendapat di akhirat, di dunia kamu sudah mendapatkannya. Kita nggak minta, tapi orang menghormati kita. Mengapa kita dihormati? Sebab kesolehan, ketaatan, ya. Bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan orang takut. Justru orang yang paling jahat, orang yang takut sebab kekuasaannya. Takut sama dia. Kenapa? Dia berkuasa, tali sakitin, dizalimin. Itu manusia paling jahat. Jadi kalau kita punya kekuasaan, usahakan supaya orang lain pada aman, pada tentram. Manusia yang paling jahat, manusia yang paling takut dari kejahatan orang itu, ya. Nah, jadi kita ini kalau kita beribadah akan terangkat derajat kita. Allah yang mengangkatnya. Nah, apa itu? Di antaranya ifsya'us salami. Ifsya itu menyebarkan. Di sini dikatakan izharus salam, memperlihatkan, mendohirkan assalam. Assalam itu ucapan Islam, ya. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minna aw rudduha. Itu kata Allah, ya. Jadi mengucapkan salam itu ajaran Islam. Tapi kalau dia mau mengatakan selamat pagi, selamat sore, nggak apa-apa, boleh aja. Good morning, good evening, bonjour, bonsoir, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi Islam mengajarkan supaya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ajaran Islam. Tapi kalau secara kebangsaan, ya kita bilang selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Ditambahin lagi Assalamualaikum. Cakep kan? Ya. Jangan dihapus, ya. Jangan diganti, ya.
Karena apa? Karena kita kan orang Indonesia, bukan orang Arab. Ya. Jadi Islam Nusantara kita mengucapkan selamat pagi, gitu. Nggak usah assalamualaikum. Ya, nggak benar begitu. Yang bagusnya ucapkan assalamualaikum dan juga kata-kata selamat pagi. Ya, sabahul khair. Orang-orang Arab biasa begitu. Sabahul khair. Nah, masaul khair, biasa, itu bahasa dia, bahasa Arab. Tapi ajaran Islam lain lagi. Ya. Kalau bagi orang Arab, sabahul khair, bukan assalamualaikum. Ya, nah, selamat pagi. Ya. Itu bagi orang Arab. Bagi kita, ya, selamat pagi. Ya. Kalau bagi orang Inggris, good morning umpamanya, itu bahasa dia. Orang Arab saja bahasanya sabahul khair, biasa teman-teman begitu. Tapi kalau yang agamis mengucapkan assalamualaikum. Ya. Jadi ada dalilnya dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Quran, ya, tentang keutamaan mengucapkan assalamualaikum. Ya, ketika ada orang datang ke Nabi, orang itu mengatakan assalamualaikum, Rasul menjawab, kata Rasulullah 10. Masuk lagi orang, assalamualaikum warahmatullah, Rasul menjawab, Rasul itu duduk, kata Rasulullah 20. Terus masuk lagi orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasul menjawab, kata Rasulullah 30. Jadi yang paling komplit itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling komplit. Ada lagi yang nambahin segitu aja dah, ya. Atau yang ringkasnya assalamualaikum, ya, itu sudah cukup, ya. Nah, jadi ajaran Islam memerintahkan ifsya'us salam, ilharus salam, kita dohirkan, ya. Kalau perlu kita biasain, ya, untuk mengucapkan assalamualaikum bainan nas, di tengah-tengah manusia, di antara manusia. Kita ketemu assalamualaikum, terus terhalang tembok ketemu lagi assalamualaikum, jalan terhalang pohonan ketemu lagi assalamualaikum. Begitu ajarannya, ya. Jangan bosan, nah, kan udah tadi. Enggak, emang begitu. Setiap terhalang ketemu assalamualaikum lagi, terhalang ketemu assalamualaikum lagi. Ajarannya begitu, ya. Makanya ngikutin ajaran Islam jangan pakai akal, ya. Ikutin aja, pasti selamat. Karena kalau kita beri salam kan jadi akur kan, ya. Bahkan yang paling afdal yang mengucapkan salam lebih dahulu, meskipun mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Tapi yang lebih utama yang dahulu mengucapkan salam, ya. Kalau kita naik kendaraan, ada orang lagi jalan, yang memberi salam duluan yang di atas kendaraan. Kalau kita lagi jalan, ada orang duduk, yang memberi salam duluan yang lagi berjalan kepada yang lagi duduk. Yang dikit memberi salam kepada yang banyak, gitu. Anak kecil memberi salam, yang muda memberi salam kepada yang tua. Itu kan enak, jadi akur, jadi itu, ya. Saling mendoakan, karena intinya itu salam kan doa semua, ya. Assalamualaikum, keselamatan buat kamu, warahmatullah, dan rahmat Allah buat kamu, wabarakatuh, dan keberkahan buat kamu. Cakep nggak tuh? Nah, terus yang menjawab begitu juga, jadi saling mendoakan. Maka kata Nabi, jangan mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Kalau dia memberi salam, ya kita balas waalaikum, gitu aja balasnya. Ya. Kalau di zaman Nabi, ya, dia mengucapkan
assalamualaikum. Mirip-mirip kan? Ya. Assalamu itu artinya al-mautu, bukan racun. Banyak orang mengatakan racun buat kamu. Assalamu itu al-maut, kematian buat kamu ya Rasulullah, gitu. Maka Rasulullah menjawab wa alaika, dan buat kamu juga kematian, gitu. Jangan waalaikumsalam, enak banget ya. Ya. Nah itu di zaman Nabi. Kalau sekarang bagaimana ya? Kita ada non muslim mengucapkan assalamualaikum, jawabnya wa alaika, begitu aja, atau wa alaikum, segitu aja tuh cukup ya. Jadi memang di zaman Nabi dengan zaman sekarang kan beda ya. Beda miliunya, lingkungannya, suasananya. Dan waktu itu memang sedang gencar-gencarnya terjadi peperangan ya. Di zaman Nabi peperangan. Kalau sekarang udah nggak ada perang lagi ya. Jadi ya, yang kita sebarkan itu kebaikan aja dah ya. Jihadnya sudah berubah, bukan jihad dengan senjata lagi, tapi jihad dengan ilmu ya. Jihad dengan harta, ekonomi, jihad dengan kekuasaan politik, jihad dengan akhlak yang mulia. Oh subhanallah, medan-medan yang harus kita lanjutkan, bukan hanya dengan perang saja, bukan hanya dengan senjata saja. Salam saja ini kalau kita praktekin akur kita. Coba orang lagi musuhan, ngucapin salam enggak? Ada orang satu sama lain lagi sedang bermusuhan, ketemu ngucapin salam enggak? Enggak bakal. Jangankan ngucapin salam, ketemu juga dinengok gitu. Itu nggak mungkin ngucapin salam. Berarti orang yang ngucapin salam itu orang baik. Ada teman saya, jamaah saya, dia dapat amalan dari pesantren Jombang. Amalannya mengucapkan assalamualaikum, gitu loh. Suatu ketika dia naik motor, gak usah dia ngajiin, jatuh dari motor ya. Diboncengin ya. Biasanya kalau yang diboncengin itu yang parah biasanya ya. Kalau yang ngajaknya sih dia bisa lompat, dia tahu ya. Dia gitu juga tuh. Yang nabraknya katanya waktu dia nabrak, yang ditabrak itu Kopassus, orangnya udah meninggal ya. Dicerita bukannya dia yang minta maaf, Kopassus yang minta maaf. Habis ditabrak diparanin assalamualaikum, lembut langsung tuh hati. Kata dia, dibawa saya anterin ke rumah dia, bahkan dikasih duit katanya. Padahal saya yang nabrak katanya. Modalnya mengucapkan assalamualaikum. Ketika diucapin begitu, hatinya jadi lembut. Makanya kalau ada orang yang berantem kita dibilang assalamualaikum, nah itu amalannya tuh ya. Amalannya dari assalamualaikum. Siapa aja yang dibilang assalamualaikum, yang lagi marah jadi diam, jadi nggak marah. Yang pelit jadi dermawan. Coba ya, assalamualaikum jadi berubah ya. Tadi nggak mau ngasih jadi ngasih, yang tadinya nggak demen jadi demen ya. Cewek dibilang assalamualaikum demen tuh cewek. Itu amalan dari assalamualaikum ya. Nah jadi ifsa'us salam, kata Nabi, afsus salam, sebarkan assalamu, yaitu kata-kata assalamualaikum. Kita setiap sholat kan begitu kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau dalam fikihnya tuh kalau kita sholat, salamnya jangan dilagu-laguin, biasa aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarnya nggak enak kan? Itu yang benarnya begitu, bukan assalamualaikum warahmatullahi
wa barakatuh. Bukan. Oh, dalam sholat. Ya, itu. Jadi mengucapkan salam itu luar biasa, masya Allah. Ya, ini kalau kita ini satu sama lain ini saling mengucapkan salam, aman, kuat ukhuwah kita. Maka mereka ingin merubah. Jangan ucapkan assalamualaikum. Mengapa? Mereka takut, mereka tahu. Kalau kita sebarkan salam, pasti persatuan Islam sangat kuat. Maka supaya dibuang, jangan bilang salam, selamat pagi, selamat sore, good morning, good evening, sabahul khair, masaul khair. Itu maksudnya itu. Ya, kata-kata Allahu Akbar. Oh, itu luar biasa. Ya. Itu Allahu Akbar itu diucapkan itu kalau ada kebakaran. Ya, kita timpuk pakai timpuk, tahu kan timpuk? Nah, pakai kolar itu pakai kerikil sambil kita lempar ke api, Allahu Akbar, gitu kan? Seperti melempar jamarat kan? Itu ya, Allahu Akbar. Kalau kita takut sama orang kita bilang Allahu Akbar. Ada anjing gonggong, Allahu Akbar. Ada ayam lalu beranak ngejar kita, Allahu Akbar. Nggak jadi. Itu Allahu Akbar itu. Ya. Tapi sekarang penceramah dikit-dikit takbir. Dianya kagak takbir. Suruh orang doang takbir. Jamaah pada Allahu Akbar. Dia kagak pernah bilang. Atau jamaah bilang, lu dong bilang. Ya. Jangan takbir, dikit-dikit takbir. Apaan, gak ada kaitannya. Langsung takbir. Ada nggak yang begitu? Ya, bilang aja Allahu Akbar. Gitu. Nggak usah pakai takbir. Yang heran jamaahnya diem aja lagi. Bilang dong, lu dulu takbir. Gitu. Ya. Iya, pidato habis takbir, ngomong dikit takbir. Apa bukannya di ceramah itu? Ya. Nah, jadi ifsa'us salam. Ya. Assalamualaikum. Nah, kalau kita masuk ke rumah, ya, masuk ke rumah kita, ada orang nggak ada orang, kita bilang assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Walaupun satu orang, tetap assalamualaikum. Ya. Mau laki kayak mau perempuan kayak tetap assalamualaikum. Karena kan ada malaikat, ada jin-jin muslim. Jadi kalau kita masuk ke rumah, kita ucapkan assalamualaikum. Ya, akan turun keberkahan di rumah itu. Kita masuk ke rumah siapa aja, assalamualaikum. Makanya sunnahnya itu mengucapkan salam 3 kali. Kalau kita ke rumah orang tuh, ya, assalamualaikum. Dah diam. Nah, persiapan tuan rumahnya mungkin ganti pakaian dulu, ya, karena di rumah kan. Nah, terus ucapin lagi assalamualaikum. Terus di jalan menuju kepada pintu. Yang ketiga assalamualaikum, dibuka pintu datang. Udah. Kalau 3 kali kita ucapin salam tidak dibukain pintu, pulang. Jangan lihat ke belakang. Dia orang. Nggak boleh, ya. Ngintip-ngintip, dia anaknya pada mau. Gimana sih? Bisa saja tuan rumahnya lagi nggak siap untuk menerima tamu. Ya udah nggak apa-apa kita pulang. Gitu. Nanti kapan-kapan balik lagi. Ya, jangan diketok dilompat-lompat ke belakang. Nah, dia nong, woi. Gimana sih lo? Gue salam nggak jawab. Nggak boleh. Ya. Masuk dari pintunya aja udah. Andai kata dia kagak dengar, ya urusan dia. Yang penting udah 3 kali salam, pulang. Atau sekarang pakai HP kan, nah, bisa ditelepon. Nih saya di depan rumah nih, gitu. Ya udah lebih canggih lagi. Itu kalau kita nggak janjian. Kalau janjian kan lain lagi. Ya. Jadi ada adabnya. Bahkan ada orang memberi salam masuk ke rumah Nabi. Assalamualaikum. Kata Nabi, siapa? Ana.
begitu. Siapa? Ana. Maksudnya ana itu saya. Ketika ditanya sama Nabi, siapa kamu? Saya. Begitu. Kata Nabi, saya. Siapa? Sebut nama. Begitu. Ya. Jadi kalau ditanya siapa? Saya, Ali. Begitu. Jangan saya. Siapa lu? Saya. Bagaimana itu? Di zaman Nabi terjadi. Ya. Nabi ajarin tuh, jangan bilang saya, sebut nama. Gitu. Apakah saya boleh masuk? Silakan. Ditelepon gitu juga, halo, kenal nggak nih siapa gue? Bagaimana gitu? Bukannya dia mau perkenalkan diri, dia nanya, kenal nggak nih, inget nggak nih siapa gue? Nah kagak ingat, orang ditelepon. Langsung assalamualaikum, ana si Ano, gitu. Gitu, bilangin ya, jangan halo. Lu ingat nggak nih siapa gue? Masuk kagak inget sih lu. Begitu ngomongnya. Ya, jadi perkenalkan diri. Itu dari salam. Assalamualaikum. Terus ada yang tanya siapa? Saya, si Ano. Jamaah, si Ano. Oh iya, gitu. Jangan siapa? Saya. Siapa itu? Saya. Bagaimana itu? Itu yang terjadi sama Nabi. Jadi ada adabnya ya, kita nelpon, ada adabnya kita WhatsApp baru ya, kita assalamualaikum saya si Ano gitu, atau kasih berita di bawahnya tulis tuh saya si Ano gitu ya. Kadang-kadang di WhatsApp kagak ada nama, nggak ada foto, ini dari siapa ini nggak ketahuan gitu ya. Jadi itu adab akhlak ya, menyebarkan salam. Bi antus salima ala man araftahu, yaitu dengan memberi salam kepada orang yang kita kenal. Wa man lam ta'rifhu, dan juga kepada orang yang kamu tidak kenal. Dan dalam hadis begitu, memberi salam yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Tapi waktu itu memang di zaman Nabi hampir semuanya orang Islam. Kalau sekarang mungkin kita harus lihat dulu ya. Lihat dulu tampangnya, ini bangsa gue beri salam, ini bangsa dipukul gue. Jangan ya. Apalagi lagi pada main gaple ya. Jangan beri salam, kesianan ya. Entar beri salam juga gak jawab, dosa dia kan ya. Jadi kesianan. Dia lagi main gaple, main remi, main catur, liwat aja ya. Jangan beri salam, karena khawatir kita beri salam dia gak jawab. Kalau dia gak jawab, dosa gak? Dosa dia. Berarti kita telah menyebabkan dia berdosa. Supaya dia kagak berdosa, jangan diucapin salam. Liwat aja gitu ya. Kecuali kalau kita yakin kita beri salam dijawab. Lagi menggapir, lu belum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dia assalamualaikum, nggak apa. Itu yang begitu jangan ya. Nah, cakep kan ya. Memberi salam kepada anak kecil. Rasulullah memberi salam kepada anak kecil. Rasulullah lewat di satu masjid ya, ada beberapa perempuan ya, 10 sampai 40, dah usbah namanya. Usbah itu kelompok orang 20 sampai 40 namanya usbah. Ya, berapa? Ya sekitar itu. Ada kelompok perempuan. Rasulullah memberi salam kepada perempuan. Ya, itu juga dengan syarat tidak menimbulkan fitnah ya. Tapi kalau bakal timbul fitnah jangan ya. Setiap ada perempuan assalamualaikum, jangan kata bini siapa itu? Kan katanya suruh beri salam katanya. Bukan begitu ya. Memberi salam kan katanya memberi salam kepada yang kamu kenal, kepada yang kamu gak kenal. Rasulullah memberi salam kepada perempuan. Nah saya lihat orang perempuan, saya beri salam aja gitu. Bukan ya. Jadi kita lihat dulu gitu ya. Jadi memberi salam itu perbuatan yang sangat mulia ya. Beri salam ya. Apalagi penampilannya bagus ya. Nah ini bangsa orang soleh ini, assalamualaikum gitu ya. Kan cakep kan? Itu akhlak yang bagus namanya. Jangan liwat aja, nyengir kagak, izin kagak ya. Kita budaya kita lain ya. Sebarkan salam. Baik. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Nah, memberi makan.
Masya Allah ya. Apalagi di zaman Nabi ya, makan masih susah. Jangankan makan, jangankan pakaian, makan aja susah. Makanya beri makan. Karena orang kalau sudah makan enak, anteng. Nah, hidup ini asal kita udah makan kenyang, enak gak? Enak. Duit banyak tapi kelaparan, enak gak? Nggak enak. Tapi kalau kenyang, anteng. Ya. Memberi makan tuh amalan yang paling afdol. Apalagi acara-acara orang yang kita undang umpamanya ya. Dulu bukan dulu, mungkin sampai sekarang juga ya. Kalau acara-acara maulid tuh ada di masjid tuh makan dulu ya. Kayak Masjid Al-Akhyar, Masjid Al-Khair ya. Sini Wikoya gitu enggak? Makan dulu di Masjid Ahmadi gitu. Habis makan baru dah tuh ke masjid. Itu dari dulu semua ya. Makan dulu ya, udah makan ke masjid dah, udah merem aja ya. Ceramah mau ngomong apa bodoh dah, yang penting perut tak kenyang gitu ya. Ini penceramahnya banyak, makanannya kagak ya. Mukanya udah pada kesel-kesel banget ya. Ngerinya penceramahnya ditimpuk banget ya. Gitu. Bikin orang kenyang. It'amu ta'am, memberi makan, Masya Allah ya. Itu nih, kasih makan, memberi makan ya, cukup ya. Tanda orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, yaitu dia hormati tamunya. Menghormati tamu tuh saat tamu datang langsung dikasih makan, paling tidak kasih air dah ya. Kalau kita nggak ada apa-apa, air aja dah gitu. Kecuali kalau nggak ada apa-apa sama sekali ya. Kalau masih ada, awal tamu datang langsung dah tuh ya. Tapi kadang-kadang tamu bilang nggak usah lah, nggak usah gitu. Ya itu lain lagi dah tuh ya. Banyak yang tamu bilang nggak usah lah, nggak usah repot dah gitu ya. Nah jadi memberi makan cakep dah ya. Masya Allah ya. Ini Ustaz Haji Hasim ya, Ustaz Hasim Haji Ali pada itu cerita, saya dari dulu bapak saya ya, almarhum Ustaz Marzuki udah anjurin, udah ajarin setiap ada acara makan sampai sekarang ya. Walaupun di masjid udah makan, diajak lagi ke rumah Haji Ali makan lagi. Habis sudah dari dulu begitu ya. Berkah memberi makan itu, Masya Allah ya. Ya, sedekah itu ya Allah ya, kalau kita udah praktekin ya, orang-orang yang dermawan udah praktekin, berkah hidupnya. Nggak ada orang yang dermawan bangkrut, nggak ada. Kalau bangkrut nggak sedekah lagi enggak. Tapi ternyata dia lagi dia rasakan ada kenikmatan batin ya. Dan itu memang harus dilatih. Di antaranya memberi makan kepada siapa? Lidzaifi, kepada tamu ya tuh. Wal ja'i'i, kepada orang yang lapar ya. Kan kita pernah dengar hadis kan, wanita pelacur memberi minum kepada anjing yang kehausan. Pelacur kasih minum anjing, coba diampuni dosanya. Ada lagi orang miara kucing, dikurung, nggak dikasih makan, kagak dilepas, mati, masuk neraka ya. Tapi bukan kucing aja, apaan aja lah ya. Apalagi bini dikurung, dia nggak kasih makan ya. Orang kucing aja masuk neraka. Jadi kalau wanita pelacur ngasih minum anjing, minum dikit, pakai teropahnya, pakai sepatu dikit, kasih minum, Allah ampuni dosanya. Bagaimana kalau kita kasih makan orang soleh, orang yang ngaji? So, ya, kalau anjing saja, pelacur saja diampuni, bagaimana orang soleh memberi makan kepada orang soleh? Baik, sampai itu makan tadi ya. Sedikit lagi, wassalatu bilail wa nasu niyamun, yaitu at-tahajjudu, salat malam saat orang lagi pada tidur. Di negeri Arab nih ya, seperti Syria, Jordan, Jazair, Maroko, Tunis, Libya, Lebanon, Mesir, ini sekarang sedang musim dingin
dinginnya nih. Januari ini biasanya salju. Ya. Itu kalau sholat malam sulitnya luar biasa. Kalau lagi musim dingin, malamnya panjang, siangnya pendek. Jam 4, jam 5 aja udah gelap. Tapi kalau musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Karena jam 10 aja masih terang. Nah ini sekarang ini musim dingin, wudu, dinginnya luar biasa. Pakai baju sampai 5 lapis, ya. Pakai kaos kaki bukan kaos kaki biasa, kaos kaki yang dipakai buat main bola itu. Ya. Pakai kaos, pakai baju monyet, pakai baju, pakai sweater, pakai jaket, pakai sarung tangan, tutup kuping, selimut tebal-tebal. Selimut yang dingin juga itu. Ya. Rumit, susah untuk bangun malam. Kita di Indonesia, Masya Allah, jam 2 malam kita meleding juga nggak ngapain-ngapain. Ya. Enak banget negeri kita ini, Masya Allah. Ya. Bangun malam nggak ngapain-ngapain, enak. Lihat tuh negeri-negeri yang ada musim dinginnya sekarang nggak bisa bangun. Masya Allah, udah dinginnya, bangunnya, wudhunya, air. Tapi mereka bisa. Rugi orang Indonesia kalau tidak menjadi orang soleh. Karena semua fasilitasnya mudah, semua serba enak, udaranya enak, makanannya banyak, buah-buahannya banyak, masjidnya banyak, teratur. Rugi kalau kita nggak menjadi orang baik. Ya. Jadi sholat malam, tahajud fi jaufil lail. Jaufil lail itu di dalam malam, maksudnya tengah malam. Ya. Itu bagi yang bisa, ya. Hala ghaflatin nas, saat manusia lagi pada lengah, ya. Fi ladzatin naum, mereka sedang di dalam nikmatnya tidur. Kita bangun, orang lagi pada tidur semuanya. Cakep nggak tuh gitu? Susah nggak? Susah. Ini semua ini pasti pada bangun malam semua. Ya. Kencing doang. Nah kalau kita nggak bisa bangun malam, bangun saja sebelum subuh. Kan banyak nih tadi tuh yang pada datang sebelum subuh. Sholat tahajud dah. Cakep. Sholat yang dilakukan sebelum masuk subuh namanya sholat tahajud. Jadi kalau kita nggak bisa bangun malam, bangun aja sebelum subuh. Sholat tahajud dah. Subuh kurang 5 menit umpamanya, sholat 2 rakaat, witir 1 rakaat, 3 menit, masih 2 menit lagi. Nanti ngerokok juga masih keburu. Kalau terus menerus bangun sebelum subuh, ente tahajud terus menerus tuh. Itu aja gampang, nggak usah perlu bangun tengah malam. Ya, kecuali kalau ente mampu bisa silahkan. Tapi kalau nggak mampu, ntar aja sebelum subuh dah, sholat dah 2 rakaat. Ya. Qul ya kulhu aja bacaannya. Ya. Pokoknya kalau sholat sunat itu qul ya kulhu dah, ya, cakep dah. Ya. Ya. Sholat duha qul ya kulhu, ya nggak usah wasamsi wa du'a, nggak usah wa du'a, nggak usah. Ya, qul ya kulhu aja dah, cakep banget. Ya. Udah gitu ringkas lagi, ya, pahalanya besar. Nah, sesudah rakaat tutup dengan witir 1 rakaat. Kulhu mau datain, udah tungguin azan dah. Cakep nggak tuh gitu? Bisa kita tahajud. Ya. Jadi itulah yang mengangkat derajat kita, menyebarkan salam, memberi makan, sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud kelihatan mukanya berseri-seri. Ya. Orang yang bangun dari tidur, karena apa? Karena penyakit itu, khusus stroke, itu datangnya dekat-dekat mau subuh. Iya, gitu. Makanya ada yang pas mau subuh wudu jatuh dari tempat tidur, itu. Ya. Itu jadi bagus nih kita bangun pagi itu. Yang kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi. Ya. Nah kalau kita bangun tidur katanya masih ngantuk juga, kuping kita gini-giniin katanya. Coba bangun tidur giniin.
nggak ngantuk lagi, ya nanti bangun subuh, ya karena memang setiap kita mau bangun, setiap kita tidur itu jin mengikat kepala kita 3 ikatan, jadi diikat di kepala kita. Kita bangun terlepas 1 ikatan, kita wudhu terlepas 1 ikatan, kita sholat terlepas 1 ikatan, semangat dah tuh. Gitu. Tapi kalau kita bangun terlepas 1, tidur lagi, ya langsung habis gitu. Karena masih ada 2 ikatan. Gitu. Ya. Cukup dah.